sadari bahwa kita tengah diserang secara fisik, dan kita juga umat Islam tengah diserang secara akidah. Sekarang ini ada dilansir slogan-slogan yang mengatakan bahwa agama itu sama, semua agama baik, semua agama benar, Tuhan kita sama, Tuhan kita yang satu, cuman jalannya yang berbeda-beda. Hati-hati, ini perangkap pemurtadan. Hati-hati, ini proyek pemurtadan. Kenapa? Kalau umat Islam apalagi orang awam sudah terkena yang namanya pengaruh ini, bahwa semua agama sama, semua agama benar, maka dia akan berpikir semua agama masuk surga. Kalau umat Islam sudah berpikir semua agama masuk surga, maka dia akan ramai-ramai keluar dari Islam. Kenapa? Karena masuk surga lewat Islam terlalu sulit. Umat Islam mau masuk surga mesti sholat 5 waktu, harus puasa di bulan Ramadan. Nanti yang namanya kayu punya uang harus bayar zakat, bayar fitrah, nyumbang masjid. Nanti yang namanya ini nggak boleh, mabuk nggak boleh, judi nggak boleh, ngebor nggak boleh. Susah amat masuk surga lewat Islam. Kalau semua agama masuk surga, lebih baik saya pindah agama ke agama sebelah sana, yang sholatnya cuma seminggu sekali, yang mabuk boleh, ngapa-ngapain boleh, pakai pakaian mini boleh, udel ketok boleh, ngebor boleh, semua boleh. Ini artinya perangkap pemurtadan. Hati-hati, ingat firman Allah subhanahu wa ta'ala, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak menyembah apa yang aku sembah, wala ana 'abidum ma'abadtum, aku tidak menyembah sesembahanmu, wala antum 'abiduna ma'bud, dan kamu tidak menyembah sesembahanku, lakum dinukum waliyadin, agamamu untukmu, agamaku untukku, agamamu tidak sama dengan agamaku. Faham? Faham? Inna dina indallahil Islam, agama yang diridhoi di sisi Allah hanya Islam. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Apabila ada manusia yang coba-coba mengambil agama selain Islam, maka tidak akan diterima, dan di akhirat dia akan termasuk orang yang merugi. Kenapa Islam yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Kenapa Islam satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Karena Islam bukan kafir, bukan orang yang mengingkari. Coba lihat rukun iman. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada para malaikat, kita beriman kepada para nabi, mulai dari zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, termasuk Isa Al-Masih Ibnu Maryam yang namanya Yesus Kristus, itu kita imani sebagai nabi. Kemudian kita juga beriman kepada kitab-kitab suci, kitab suci Zabur yang diturunkan kepada Daud. Kita beriman kepada kitab suci Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa. Kita beriman kepada suhuf Ibrahim. Kita beriman kepada Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kita beriman kepada Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang nabi yang kita kafiri, tidak ada seorang nabi yang kita ingkari, tidak ada sebuah kitab suci pun yang kita ingkari. Oleh karena itu Islam tidak bisa dikatakan kafir. Oleh karena itu Islam satu-satunya agama yang diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sekali Islam sampai mati, mari kita tetap berpegang kepada Islam. Sebagaimana kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun,
jangan kamu mati kecuali kamu sebagai Islam. Amin Allahumma amin Allahumma. Ini kita tengah diserang secara akidah, dan kita juga tengah diserang secara budaya. Ada kelompok-kelompok yang namanya kapitalis, ada yang namanya kelompok-kelompok sekularis. Orang-orang sekuler tengah memaksakan memasukkan nilai-nilai yang tidak islami ke dalam televisi. Mereka memaksakan nilai-nilai yang merusak moral ke dalam televisi. Contoh, pola berpakaian. Mereka ingin menjadikan sesuatu yang enggak biasa menjadi biasa. Dulu di televisi yang namanya you can see, tahu you can see Pak? Itu pakaian tangan buntung. Dulu tabu, nggak boleh di televisi. Tapi mereka paksakan supaya umat Islam terbiasa dengan wanita pakaian buntung. Setelah terbiasa, ditingkatkan lagi menjadi pakaian setali. Wanita pakai baju cuma tali satu doang, ya. Tadinya nggak biasa, tapi mereka jejali terus dan terus sampai umat Islam menjadi terbiasa dengan wanita pakaian tali satu. Setelah terbiasa dengan tali satu, mereka tingkatkan lagi, wanita cuma pakai kemben doang. Tahu kemben? Nggak ada talinya, dadanya nampak kemana-mana. Ini tidak biasa, tapi mereka paksakan terus dan terus. Mereka jejali ke dalam televisi. Akhirnya umat Islam menjadi terbiasa. Setelah biasa dengan pakaian tali satu, terbiasa dengan kemben, ditingkatkan lagi. Pusar sekarang dipertontonkan. Wanita-wanita di televisi mempertontonkan perut yang mana tadi tidak biasa, akhirnya sekarang menjadi biasa. Mereka mencoba memasukkan nilai-nilai yang tidak islami. Begitu juga gerakan-gerakan pornografi, porno aksi, mereka paksakan, dijejali terus dan terus dalam televisi agar masyarakat Muslim Indonesia menjadi masyarakat yang permisif, menjadi masyarakat yang bisa menerima apa saja termasuk perbuatan-perbuatan haram. Waspada, ini yang tengah mereka lakukan kepada kita. Oleh karena itu Bu, Pak, saya ingatkan, minimal kita harus berbuat. Cara berbuatnya bagaimana Pak? Bagaimana Bu? Kalau lihat televisi ya Bu, ada yang goyang-goyang maksiat, ganti channel, pindah channel, nggih Bu nggih? Kalau pindah channel masih goyang-goyang maksiat juga, pindah lagi channel yang lain. Kalau masih goyang lagi, pindah lagi, terus pindah. Kalau sudah dipindahkan semua channel pada bergoyang maksiat, maka matikan itu televisi. Kalau sudah dimatikan masih goyang juga, buang itu televisi. Berarti televisi itu